listen up, take your seat and relax. Increase your knowledge with AMSA UHO Podcast. Hello people of tomorrow, kembali lagi di AMSA UHO Podcast episode 13. Nah, pada episode kali ini tentunya tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Tapi sebelum itu kenalin, aku Anin sebagai host pada AMSA UHO Podcast kali ini. Topik kali ini tentunya tidak kalah menarik dari topik-topik kita sebelumnya. Nah teman-teman, dan saya rasa bukan hanya anak-anak kedokteran yang tidak asing dengan topik kita kali ini, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat ini juga sudah sering mendengar nih, apalagi kalau misalnya datang ke dokter terus punya keluhan-keluhan. Nah, kayaknya ini nggak asing untuk kita bahas. Tentunya topik kali ini juga kita akan ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dan expert di bidangnya. Topik kita kali ini akan membahas radiologi, what's everything about radiology, yang akan nantinya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa juga yang ada di samping saya ini, yaitu Dr. Maode Zerbarani, spesialis radiologi. Assalamualaikum dok, selamat malam. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan sebelumnya dok kesibukan akhir-akhir ini dok? Ya, perkenalkan, mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Maode Zerbarani, spesialis radiologi. Biasanya kalau di kampus itu dikenalnya sebagai Dokter Ai. Ya, dan beberapa teman juga kenalnya sebagai Dokter Ai. Aktivitas selain sebagai spesialis radiologi, saya juga ikut sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo dan memegang beberapa blog, kemudian juga mengajar sesuai dengan keilmuan saya, yaitu di bidang radiologi yang akan mengisi beberapa blog-blog yang membahas mengenai radiologi. Luar biasa banget nih, tentunya kebetulan juga saya sempat diajar dengan Dokter Ai, luar biasa sekali, dosen yang sangat luar biasa nih teman-teman semua. Iya, mungkin kita langsung saja masuk ke topik pembahasan pertama dok. Nah, tadi sudah saya sebutkan ini kita akan membahas mengenai semua tentang radiologi nih dok. Nah, radiologi sendiri itu sebenarnya dari kedokteran itu definisinya apa dok? Ya. Jadi mungkin kalau adik-adik yang di lingkungan kedokteran sudah pada agak-agak mengerti ya radiologi itu sebagai apa. Jadi secara terminologi bahasa, radiologi itu merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran, di mana dalam pengaplikasiannya itu dia menggunakan sumber energi namanya ada pengion ataupun non pengion, yang mana itu digunakan nanti untuk menentukan kira-kira suatu pasien yang datang ke radiologi itu diagnosisnya apa. Jadi dia tujuannya untuk lebih mempertajam misalkan dari pasien datang dengan keluhan apa, dilakukan pemeriksaan fisik apa, kemudian membutuhkan penunjang untuk mempertajam lagi. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan radiologi. Itu dari segi diagnostiknya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pada saat ini lebih sering juga radiologi itu sebagai terapi. Biasanya pada kasus-kasus onkologi radiasi. Oke, jadi sudah tahu ini ya teman-teman semua, radiologi itu sebenarnya dari segi diagnostik itu sebagai penunjang ya dok, penunjang. Kalau misalnya kita memeriksakan ke dokter, kita punya keluhan, kita melewati beberapa pemeriksaan, nah salah satunya kemungkinannya itu kita akan melakukan pemeriksaan radiologi teman-teman. Nah dok, sebenarnya pemeriksaan radiologi itu mungkin masyarakat ini taunya mungkin hanya pemeriksaan radiologi ini satu dok. Nah, mungkin bisa dokter jelaskan dulu kepada masyarakat itu pemeriksaan radiologi itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada beberapa macam ya. Jadi kalau secara umum sih pasien biasanya yang datang ke radiologi itu taunya hanya akan di ronsen. Ternyata semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, ya tadi yang dari definisi ya, untuk ada yang menggunakan pengion, ada juga yang non pengion, ada yang standar dan ada juga yang advance. Biasanya kalau yang standar itu biasanya adalah foto ronsen. Foto ronsen itu dia namanya radiologi konvensional. Itu pun lagi seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ternyata yang tadinya cuma ronsen hitam putih saja, kita bisa menggunakan kontras juga. Jadi dia konvensional dengan kontras. Itu yang untuk yang standarnya ya. Tapi yang lebih di atasnya lagi itu ada menggunakan ultrasonografi, USG. Biasanya selain kalau orang awam sih taunya pada ibu hamil saja ya yang akan di USG. Padahal seluruh bagian tubuh kita itu bisa di USG, dari head to toe, dari kepala sampai kaki pun bisa kita USG dengan
alat-alat yang ada di radiologi. Kemudian juga ada namanya CT scan. CT scan itu tergantung pasien itu datang ke kita yang mau di CT keluhannya apa. Kalau misalkan dia misalkan habis kecelakaan, kena benturan di kepala, maka yang dilakukan adalah CT scan kepala. Intinya dari kepala sampai kaki itu bisa di CT scan. Bahkan pembuluh darah pun kita bisa CT scan. Kemudian ada lagi namanya MRI. Jadi dia modalitas radiologi yang menggunakan magnet untuk memvisualisasi organ-organ tubuh yang akan diperiksa yang datang ke kita, dan ada lagi namanya nuklir seperti itu. Jadi mungkin kita dari acara podcast ini menambah pengetahuan ya. Jadi bukan cuma foto rongsen saja, ternyata radiologi itu banyak pemeriksaan-pemeriksaan lain. Jadi teman-teman disimak ya. Jadi ternyata radiologi itu banyak jenisnya ya dok ya. Mulai dari saya setuju sama dokter bilang USG itu kebanyakan USG untuk ibu hamil saja, ternyata bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita itu bisa dibantu diagnosisnya melalui USG, salah satu jenis lain dari radiologinya itu sendiri. Baik dokter. Nah tadi kita sudah bahas banyak mengenai apa itu radiologi dan jenis-jenisnya. Nah dok, dari dokter sendiri menurut dokter sepenting apakah radiologi dalam mendiagnosis berbagai penyakit di bidang kedokteran itu sendiri dok? Jadi dalam aplikasi ilmu pun di beberapa blog itu, misalkan blog hampir secara keseluruhan ya, blog-blog itu memasukkan keilmuan radiologi, artinya memang posisi radiologi itu penting. Jadi misalkan pasien datang dengan keluhan nyeri perut, setelah dilakukan pemeriksaan nyeri perutnya karena apa? Ternyata dengan bantuan penunjang salah satunya radiologi itu ketahuan, oh dia tuh nyeri perutnya karena kemungkinan ada tumor, atau tidak karena ada proses infeksi, atau tidak karena kelainan kongenital atau bawaan lahir yang mengakibatkan seseorang datang dengan keluhan nyeri perut seperti itu. Dan masih banyak lagi, sampai kelainan-kelainan pada pembuluh darah pun radiologi sangat detail menggambarkan kelainan pembuluh darah yang mana, misalkan apakah pembuluh darah kecil atau besar dan bagian-bagiannya seperti apa. Dan hal-hal itu nanti yang akan membantu klinisi untuk menentukan terapi apa sih yang akan diberikan pada pasien ini, dan bukan cuma menentukan diagnosis saja, bahkan kita melakukan life saving atau menyelamatkan hidup pasien itu dari pemeriksaan radiologi, terutama pada kasus-kasus emergensi. Selanjutnya dok, selama sebagai spesialis radiologi, sebagai ahli radiologi ini kayaknya cukup menarik untuk tahu dok, sejauh ini apa sih yang pernah dokter dapatkan, hal-hal yang pernah dokter dapatkan yang paling menarik atau yang paling membekas untuk dokter ini selama sebagai spesialis radiologi? Jadi selama berpraktek sebenarnya setiap hari itu merupakan hal yang berkesan buat saya ya, mengesankan, karena kadang-kadang istilahnya itu unpredictable. Jadi pasien datang dengan apa, ternyata dari hasil radiologinya suka kadang-kadang kaget, wah seperti ini, kayak gitu. Jadi ada yang datang dengan keluhan, ibu-ibu datang dengan keluhan mual muntah, ternyata dia hamil, kayak gitu. Jadi dari USG ketahuan atau tidak. Datang dengan nyeri perut, seorang perempuan nyeri perut kanan bawah, kita kan mindsetnya oh mungkin appendicitis ya, ternyata dia ada masalah di ovariumnya seperti itu. Dan selama bertugas sebagai spesialis radiologi ada satu kasus yang menarik menurut saya ya. Jadi pasien datang dengan keluhan kencing yang tidak teratur, kemudian dicurigai ada tumor di dalam perutnya, di daerah rongga pelvisnya. Kemudian pasien juga ada benjolan dari lahir di bagian belakang, bagian area pinggang belakangnya. Ternyata pasiennya itu curiga spina bifida. Spina bifida, kemudian dari awalnya itu terdeteksinya itu dari pemeriksaan USG. USG itu ternyata yang dianggap sebagai tumor itu adalah bladder yang distended. Jadi dia bladdernya sangat membesar. Ternyata gara-gara ada spina bifida, ada defek di tulang belakangnya itu, kecurigaan ada defek di tulang belakangnya bikin dia neurogenic bladder. Jadi setelah dari hasil pemeriksaan itu loh kok bladdernya sangat distended, kemudian mirip-mirip gambaran neurogenic bladder. Kemudian saya usulkan untuk dilakukan pemeriksaan foto spine.
daerah lumbalnya, ternyata memang di situ ada defek dan itu menunjukkan bahwa ada korelasi, ada hubungan kenapa dia sampai terjadi distended bladder dengan spina bifidanya itu. Dan setelah dilakukan kemudian juga saya lakukan USG pada soft tissue di bagian belakangnya dan kecurigaan memang ada defek. Kemudian dikonsulkan ke spesialis bedah saraf dan alhamdulillah setelah dioperasi pasiennya berangsur baik seperti itu. Jadi memang radiologi juga itu tidak berdiri sendiri ya, jadi sangat tergantung dari informasi yang didapatkan oleh dokter yang menerima pasien itu. Jadi misalkan dokter yang jaga di IGD atau di Poli, informasi apa yang dia berikan ke kita, kemudian ditunjang lagi dengan pemeriksaan laboratorium, disitulah makin lengkap informasi radiologinya. Jadi lebih cepat tahu, lebih bagus buat pasien. Jadi kita mindsetnya semua ke arahnya ke pasien. Jadi dari cerita dokter nih ternyata yang tadinya berpikirnya kalau ini masalah dari klinisnya mungkin masalah urogenital ya dok ya, mungkin masalah urogenital, ternyata diagnosisnya mungkin mengarah ke bagian sarafnya, ternyata ada kelainan gitu ya dok ya, yang sehingga menyebabkan bladdernya tadi itu distended ya. Dan juga ternyata radiologi ini mungkin sebagai jembatan juga nih untuk mendiagnosis pasti keluhan-keluhan pasien, mungkin dari sebagai penghubung misalnya dari penyakit dalamnya, dari onkologi atau keganasannya, mungkin dok seperti itu mungkin ya dok ya. Jadi sama sih kayak misalkan pasien datang dengan kecurigaan sesak itu kan banyak, ada intrapulmonal, ada juga ekstrapulmonal. Nah dari radiologi itu ditahu apakah dia sesaknya karena kelainan di paru-parunya atau bahkan dari luar. Contohnya pada kasus-kasus hernia diafragmatika yang bisa mengakibatkan usus masuk ke rongga toraks, akhirnya terjadi gangguan stres pernafasan seperti itu. Baik dok. Selanjutnya dok, mungkin ini selama dokter menjadi spesialis radiologi ini dok, kan apakah dokter ini sering langsung melayani masyarakat dok? Maksudnya sering turun atau dokter hanya berfokus untuk di bagian radiologinya, atau dokter sering melakukan konsultasi juga dengan masyarakat seperti itu dok? Pada beberapa event iya, misalkan yang mau konsultasi mengenai pemeriksaan USG kan kalau orang awam itu seperti tadi yang saya katakan mungkin USG itu mindsetnya pemeriksaan pada ibu hamil, ternyata mereka perlu diarahkan atau diinformasikan bahwa kelainan-kelainan pada tubuh apapun bisa dilakukan juga dengan pemeriksaan yang karena kan USG alatnya cukup tersedia ya, cukup banyak tersedia dan hampir semua rumah sakit memiliki alat USG. Gitu. Mungkin ini yang agak menarik ini dok, bukan agak menarik, kayaknya ini menarik sekali untuk dibahas nih dok. Apakah dokter pernah menemukan selama melakukan pemeriksaan radiologi, dokter menemukan benda-benda asing nih, misalnya seperti susuk? Karena banyak ini dok tweet di Twitter nih, kadang ternyata ditemukan misalnya susuk, atau pernah kalau saya tidak salah ingat juga ini ada pernah ditemukan kasus kan dok, kasus yang kekerasan seksual yang sampai yang ada cangkul yang bisa terlihat dari radiologi. Nah, dari kita sebagai ahli radiologi itu, apakah dokter pernah mendapatkan kasus seperti itu dok? Oh ya. Jadi sebenarnya kasus-kasus seperti itu untuk pengalaman pribadi sih waktu selama jadi spesialis radiologi palingan yang kayak busur kayak gitu kan, yang pada pemeriksaan tergantung modalitas pencitraannya ya. Kalau misalkan pada radiologi konvensional foto X-ray kayak gitu, yang dapat dideteksi itu yang betul-betul memang bright begitu, seperti komponen metal density kayak gitu. Jadi kayak corpus alienum yang memiliki kawat atau tidak, busur, panah kayak gitu atau tidak, uang koin seperti itu kan akan sering gampang terlihat ya, tergantung modalitasnya seperti apa. Kemudian kalau untuk susuk itu selama jadi radiologi belum pernah sih, cuma waktu jadi dokter umum di pedalaman salah satu daerah terpencil pernah dapat kasus seperti itu. Tapi berarti benar dok, kayak seperti susuk itu kan bisa terlihat dari radiologi ya dok ya? Jujur saya tidak terlalu familiar sama susuk ya, tergantung komponennya ya. Kalau misalkan dia memang seperti yang saya bilang tadi bahan metal, jadi dia bisa tervisualisasi. Baik dok. Luar biasa ini, karena banyak nih yang penasaran dok. Saya dengar-dengar juga kasusnya ada pernah didapatkan ahli radiologi ini mendapatkan susuk di gambaran radiologi.
Nah, mungkin kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Sebagai ahli radiologi di Kendari ini, Dok, dari pemeriksaan radiologi, penyakit apa yang paling banyak terdiagnosis di Kendari? Jujur saja, menurut saya yang paling banyak itu adalah TB ya, TB paru. Iya, banyak sekali, bahkan bukan cuma mendiagnosis TB-nya saja, komplikasi akibat TB-nya pun sangat jelas kelihatan, seperti ada pneumotoraks lah, seperti itu ya. Cukup banyak, baik pada dewasa ataupun anak. Biasanya pasien TB ini, Dok, saat kita terima pasien dan kita melakukan pemeriksaan radiologi, apakah banyak pasien TB yang memang sudah lama atau lebih banyak lagi pasien TB baru yang kita dapati? Hampir sama ya. Jadi pasien yang dengan terdiagnosis TB baru dan yang treatment. Jadi kalau treatment itu kan lokapnya dia lakukan follow up foto untuk melihat kemajuan terapinya seperti itu. Dan kadang-kadang juga datang dengan mau rencana operasi ya incidental finding ketemu TB kayak gitu. Jadi itulah gunanya dilakukan foto toraks, jangan sampai untuk mempermudah proses misalkan akan melakukan tindakan pembedahan atau perawatan pun dia kan harus dibedakan perawatan yang infeksius dan yang tidak infeksius, jadi harus difoto dulu. Jadi kembali lagi teman-teman, pemeriksaan radiologi sangat penting. Tapi saya ingin mungkin bertanya tambahan, Dok. Apakah menurut dokter ini dokter pernah menemukan masyarakat yang diusulkan melakukan pemeriksaan radiologi, namun menurut karena kan kebanyakan masyarakat misalnya kalau dia sudah merasa enakan dengan dikasih obat, mereka merasa sudah sembuh kan, Dok. Nah, ini apakah dokter pernah mendapatkan masyarakat atau pasien yang melakukan penolakan apabila diminta untuk melakukan pemeriksaan radiologi? Jadi selama berpraktek yang datang di radiologi alhamdulillah rata-rata antusias ya. Jadi mereka walaupun ada rasa takut, namanya juga takut ya sama penyakitnya kira-kira apa, tapi dari radiologi mereka sudah tiba di radiologi, bagaimana usaha saya sebagai dokter untuk memberikan kenyamanan kepada pasien, menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan radiologi untuk apa, supaya pasien yang tadinya takut jadi lebih santai ketika dilakukan pemeriksaan. Dan terkadang pasien-pasien itu yang datang ke radiologi itu overthinking, jadi dia berpikir, aduh saya sakit apa ya, jangan-jangan saya tumor atau saya apa. Ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan radiologi cuma tidak seberat yang dipikirkan, jadi mereka merasa lebih bersyukur lagi. Makanya mulai sekarang kalau ada kelainan ya jangan ragu untuk mau tahu saja, sebagai screening aja, mau cari tahu. Jangan sampai kita terlalu berpikir jauh, ternyata kita dalam keadaan yang tidak sakit berat seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya memang mungkin bisa kita sebagai mahasiswa kedokteran, mungkin ya, Dok, yang kan dari pemirsa AMSA UHAO Podcast ini kan kebanyakan dari mahasiswa kedokteran, tidak cuma mahasiswa kedokteran dari UHAO, Dok, bahkan dari Makassar juga ada yang menjadi pendengar dari. Nah, jadi mungkin untuk pendengar, untuk kita teman-teman mahasiswa, boleh nih kita edukasi ke masyarakat, ke keluarga kita terutama terdekat. Usahakan untuk lebih percaya dengan dokter kan, Dok, ya, karena banyak yang pasien kalau sudah di rumah sakit kan, Dok, dia sudah merasa sembuh atau dia sudah disuruh banyak melakukan pemeriksaan, jadi mindsetnya, wah saya sakit berat kah ini sampai dilakukan banyak pemeriksaan. Nah, kalau misalnya memang diminta untuk melakukan pemeriksaan, ya kita lakukan saja, karena kan untuk mencari semua kemungkinan seperti itu ya, Dok, ya. Selanjutnya nih, Dok, mungkin terakhir, Dok, sebagai pembina AMSA UHAO Podcast, sebagai pembina AMSA UHAO juga, mungkin dokter ada mau menyampaikan pesan dan kesan kepada pemirsa atau kepada teman-teman mahasiswa FK, Dok? Jadi buat adik-adik sekalian, seluruh adik-adik yang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Al-Walia ataupun yang lain, dan teruntuk untuk AMSA, masukan saya, ayo sekali-kalian semangat untuk terus belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan tidak ada salahnya kalau kalian terus rajin belajar membaca. Ketika ada sesuatu yang kalian anggap sulit, jadikan itu tantangan yang sangat menantang buat kalian. Semakin sulit, semakin kalian pelajari, karena itu semua akan berguna ketika kalian nanti akan menjadi seorang dokter.
kalian tidak pernah meminta pasien apa yang akan datang ke kalian pada saat kalian jaga, saat kalian bekerja di poli atau dimanapun. Jadi ketika kalian punya dasar yang banyak, jangan punya dasar yang banyak itu diharap kalian memberikan kontribusi yang banyak buat kesehatan pasien, dan mungkin bukan cuma memberikan kesehatan saya, tapi menyelamatkan hidup pasien juga dari pengetahuan kalian. Jadi lagi proses-proses belajar, ayo belajar, tingkatkan pengetahuan. Ketika ada yang berat, jadikan itu sebagai tantangan untuk kalian nikmati. Kenapa yang lain bisa, saya nggak bisa, seperti itu. Termasuk juga di radiologi. Kalau kalian aduh bingung kira-kira permintaan, kalau dapat kasus seperti ini permintaan radiologinya seperti apa ya mulai belajar. Kira-kira kalau dia patah kaki daerah pahanya, saya mau minta permintaan radiologi apa ya, seperti itu, supaya nanti itu akan menjadi kebiasaan kalian ketika jaga IGD ataupun berada di puskesmas atau di mana saja, mengetahui kalau pasien seperti ini sih minta radiologinya apa ya, supaya ada benang merahnya. Jadi pasien cepat tertangani dan bahkan menyelamatkan hidup pasien. Jadi teman-teman semua, terus teman-teman FK, teman-teman FK UHO, AMSA UHO, ayo kita terus belajar ya Dok ya. Setuju sekali, karena kita harus terus belajar selama hidup, kita harus terus belajar, harus mau tahu terus Dok, harus mau tahu terus, biar nanti itu juga sebagai penyemangat, sebagai pendorong, apalagi kita nanti akan berhadapan dengan banyak manusia-manusia yang berharap untuk kita obati ya Dok ya, berharap banyak dengan kita. Mungkin untuk podcast kali ini sayang sekali kita harus cukupkan ya Dok ya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Dr. Ai sudah menyediakan waktu membagikan ilmunya di AMSA UHA Podcast ini. Sebagai pembina AMSA UHA juga sudah memberikan pesan-pesan kepada teman-teman AMSA, teman-teman FK UHO. Mungkin saya Anin bersama dengan Dr. Ai mohon izin untuk undur diri. Enrich possibility, boosting ability, Viva AMSA. Dadah teman-teman semua.